bayi berapa? Ada nggak? 60 sampai 100 RM itu panas, ada lampunya, kita bisa tindakan dengan nyaman ya. Bismillah ibu, dalam buka deh ininya. Permisi dulu adik, saya buka ya bajunya ya. Ya, kita pakai kacamata dulu. Tidak hanya renang kalau pakai kacamata ya. Kita pakai kacamata dulu. Kalian mau ambil ininya dipaskan dulu boleh, atau langsung tempel baru diposisikan begini juga boleh ya. Nih, posisinya begini. Ini deh yang bagian belakang ini sebenarnya tinggal kalian rekatkan aja kok. Ya, sampun. Aman. Nah, baru bawahnya. Kita coba pakai kanvas sambil kita identifikasi kuningnya di bagian mana saja untuk ngecek kadar bilirubinnya tadi. Pakai kanvas dulu ya. Oke. Pengaitnya di belakang. Disesuaikan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena kalau terlalu gede pempesnya nanti akan menutupi perut ya. Kalau tertutupi perutnya sinar UV-nya juga tidak akan maksimal. Wes ya, sekarang kita buka dulu, kita rasakan kalau sini sudah mulai agak hangat, baru kita pindahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan posisi kepalanya. Ini nanti menyesuaikan, kalau di situ ada lubang untuk alat, dia pakai infus, pakai sesuatu, pakai selang apapun, maka lewatkan lubang itu. Bu, lah tapi loh Bu, pakainya ini infusnya di kaki, dibalik kakinya yang sebelah sana, kan ada yang di kaki juga ya, menyesuaikan. Oke, aman, kita tutup. Pada saat inilah kita tidak boleh langsung meninggalkan dalam bentuk settingan kita tadi sekian jam. 5 menit pertama diobservasi, lihat komposisi bayi, lihat respon bayinya. 15 menit kedua juga akan diobservasi lagi. Ada 4 hal yang harus teman-teman cek. Yang pertama, apakah pasien BAB PAK? Kita cek. Kalau BAB PAK mohon bisa digantikan asalkan tidak basah di area perlak dan alasnya. Kalau basah ya terpaksa harus diganti. Yang kedua, kaitannya dengan intake oral. Intake oral itu bisa dengan oral atau diberikan susu ASI yang dengan dot, atau dengan OGT kalau memang bayinya belum ada refleks hisap yang bagus. OGT itu kayak selang nutrisi yang dia masuk di orogastrik, kecil banget. Kalau mungkin orang dewasa sebutannya NGT ya, nasogastrik ya. Kalau memang pakai seperti itu, berarti Anda harus masukkan berapa cc. Kenapa ini harus dihidrasi? Karena posisinya teman-teman, kalau ditelentangkan, coba dilihat nanti 2 jam lagi kita rubah posisi, misalkan begitu. Nah, rubah posisinya kanan dan kiri. Nah, Anda misalkan diposisikan miring, ya udah suruh miring aja, nanti kalau dia boleh ya dibenerin lagi gitu ya. Nah, ini walaupun ada nestingnya, tapi kan namanya adiknya kan juga bergerak. Ya, diposisikan seperti ini 2 jam sekali kita pindahin posisi. Bahkan kalau perlu untuk ditengkurapkan, yang penting hidungnya tidak nyungsep ya. Jadi kalau ditengkurapkan, karena bisa jadi kuningnya juga sampai di area belakang punggung ya, sehingga diposisikan seperti itu. Pastikan dia aman, posisikan kembali sampai dia setiap 2 jam kita observasi. Dan jangan lupa kita lakukan pengukuran suhu. Karena suhu yang terdetek di sini adalah suhu di temperaturnya si inkubator, tapi kalau suhunya adik tetap harus kita cek ya. Apakah mungkin terjadi peningkatan suhu teman-teman? Iya, sangat mungkin, sehingga kadang-kadang kok awalnya tidak hipertermi Bu, tapi kok tiba-tiba ketika masuk kok jadi hipertermi. Nah, ini harus dilihat kondisi itu ya. Tunggu sampai bunyi. Kalau ternyata dia masih koridor yang aman, oke, berarti kita tidak perlu sampel ya. Sudah, kalau sudah Anda bisa tutup. Tunggu sampai beberapa advice-nya tergantung mau berapa jam. Dari fototerapi ini hitungannya bukan menit ya teman-teman, sesuai advice-nya dari dokter spesialis pediatrik. Kalau nanti misalkan Mbak masukkan fototerapi sekian jam, 1 seri dulu deh gitu, masukin dulu sesuai dengan advice. Nanti kalau sudah, biasanya ketika dikeluarkan baru akan dicek bilirubinnya lagi secara lab
ya. Oke. Nah, sudah dalam posisi seperti ini, kita nggak boleh tinggal sejauh apa ya istilahnya, tinggal makan, tinggal apa. Mungkin itu menyesuaikan saja, yang penting dalam observasi yang ketat 15 menit, nanti bertapering 30 menit. Nah, nanti akan sesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk fototerapi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai baru Anda buka pintu yang besar ya. Baru diambil lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Ini aja agak hangat ya adiknya ya, karena baru masuk dari ruang fototerapi. Udah, sampun, posisikan dulu, matikan alat. Oke. Nah, sekarang kita kondisikan adiknya kembali seperti semula. Kalau ibunya ada, disampaikan fototerapinya sudah selesai. Tapi kalau ibunya tidak ada, biasanya yang ada di ruangan fototerapi itu tidak selalu didampingi oleh orang tuanya, Dek. Karena di ruang-ruang perinatologi, ruang intensif, biasanya orang tuanya hanya nganterin ASI, pulang, pam ASI, pulang. Kalau ada dipanggil baru datang gitu ya. Sehingga tetap harus didokumentasikan. Sudah, satu seri fototerapi sudah selesai, nanti kalian dokumentasikan. Dokternya akan ngecek lagi, kalau bilirubinnya sudah aman berarti dia satu seri saja. Kalau belum, masih tinggi lagi, akan masuk lagi seri lagi yang kedua sesuai RT-PCR ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Yang terakhir tetap TTV lagi setelah dikeluarkan dari. Ada yang masih bingung silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan sambil saya pakai kartu. Gimana? Dalam. Berarti mulai dari awal tindakan, mulai melepas baju, pasang pempes itu Mau dibuka di awal, yang penting tidak terlalu lama. Anda boleh tinggal masukin aja di akhir. Bu, kalau saya tadi sudah plak-plak pegang apa-apa ya mau ganti handphone ya silahkan. Cuman sebenarnya satu kali pakai aja nggak apa-apa. Yang penting tidak pegang-pegang standar infus, terus apa dia yang lain-lain yang sekiranya itu di luar dari prosedur, gitu ya. Sekali lagi, pertanyaannya, bingungnya di mana?